Cuyun pun menghela nafasnya dan mengatakan meski gadis ini mirip dengan Qian Yu, tapi tidak sebanyak Nona Ding yang sangat mirip dengan Liu Xiang. Nona Ding pun memanggil kakaknya. Kakaknya pun menanyakan bagaimana adiknya punya waktu untuk mengunjunginya. Terlihat ketika melihat Cuyun, kakak dari Nona Ding pipinya menjadi memerah dan sepertinya menyukai Cuyun. Adiknya pun memperkenalkan, ini adalah kakak Loyun. Ia mengatakan sejak kecil hingga besar, hal terbaik yang terjadi kepadanya itu adalah kakaknya sendiri. Nona Ding pun menanyakan ikat kepala yang dipakai oleh kakaknya. Kakaknya merespon ini hanyalah kesalahan yang ia buat sendiri. Lalu tiba-tiba saja ada seorang pria yang memanggil kakak dari Nona Ding yang bernama Ding Ning. Dia menyebut Nona Ding sebagai wanita sialan. Terlihat pria itu seperti kepala koki. Dikatakan oleh Nona Ning bahwa adiknya datang dan ia hanya sedikit bicara saja. Ditegaskan oleh kepala koki itu, jika adik Nona Ning datang, jadi ia tidak perlu melakukan bisnis. Ia pun menyuruh untuk cepat dan sajikan makanannya. Sedangkan adiknya pun menanyakan kepada kepala koki itu apa yang sebenarnya terjadi dengan kepala kakaknya. Kepala koki itu pun mengatakan luka yang ada di kepala Nona ialah yang melakukannya. Adiknya pun sangat marah karena kepala koki itu melukai kakaknya, namun ditenangkan oleh kakaknya. Hingga akhirnya Nona Ning pun akan segera menyajikan makanan. Sedangkan Cuyun yang melihat kejadian itu, ia pun bergumam. Ia mengetahui bahwa Nona Ning ini memiliki kasih sayang yang besar. Sementara itu terlihat Nona Ning dimarahi oleh kepala koki karena tidak bisa mengendalikan adiknya dan benar-benar membuatnya malu. Adiknya yang melihat itu, ia pun langsung berniat menyelamatkan kakaknya. Akan tetapi ia justru ditangkap oleh kepala koki. Dan nampaknya kepala koki itu pun akan memberikan pelajaran kepada Nona Ding. Namun pastinya Cuyun menyuruh agar kepala koki itu melepaskan Nona Ding. Kepala koki mengatakan agar Cuyun tidak ikut campur. Akan tetapi Cuyun langsung menampar kepala koki itu dan menegaskan bahwa Nona Ding adalah temannya. Tidak lama muncullah seseorang dari dapur. Ia pun melihat kepala koki itu tergeletak dan memanggil penjaga karena seseorang mau menghabisi orang. Para penjaga pun langsung muncul ke dalam restoran dan menanyakan siapa yang berani menghabisi orang di kota Nanming. Ibu koki itu pun langsung menunjuk bahwa Cuyun dan yang lainnya yang telah memukul kepala koki. Dijelaskan oleh penjaga tersebut sesuai dengan aturan di kota Nanming, siapapun yang memulainya maka harus ditangkap dan dikirim ke garis depan. Tapi Cuyun membela bahwa kepala koki itu duluan yang mengarahkan pisau dapur ke arahnya. Ditambah lagi ada banyak pengunjung yang datang dan mereka semua bisa bersaksi. Manusia harimau yang sedang makan di sana pun membenarkan bahwa pria gemuk itulah yang pertama kali menodongkan pisau. Penjaga itu pun mengetahui bahwa pria gemuk itu adalah pemilik restoran. Ia mengatakan membawa pisau dapur adalah hal yang biasa. Penjaga itu menyalahkan bahwa Cuyunlah yang memulainya. Manusia harimau di sana tidak terima bahwa penjaga itu menggunakan cara dan menangani beberapa hal sebagai petugas penegak hukum dengan cara seperti ini. Ditambah lagi kata manusia kadal, harusnya siapapun yang memulai perkelahian akan dihukum. Bagaimana dengan kejahatan yang lainnya? Namun penjaga itu justru mengancam dua manusia hewan tersebut. Apakah ingin dipenjara jika terus berbicara? Penjaga itu pun menyuruh bawahannya untuk mengikat dan membawa Cuyun. Namun Cuyun langsung menggunakan kekuatannya untuk melawan. Ditegaskan oleh penjaga itu bahwa melawan penegak hukum adalah pelanggaran berat. Direspon oleh Cuyun. Kelihatannya penjaga ini memiliki hubungan yang baik dengan pemilik restoran. Tidak heran jika pemilik restoran berani bersikap sombong dan mendominasi kota Nanming. Sedangkan pemilik restoran justru menantang Cuyun. Apa yang bisa Cuyun lakukan kepadanya? Penjaga itu pun kembali mengatakan pencemaran nama baik petugas penegak hukum merupakan pelanggaran tambahan. Mereka bertiga pun langsung menyerang Cuyun. Sedangkan Cuyun berkata sepertinya ia harus menggantikan kaisar reinkarnasi
untuk membersihkan beberapa sampah ini. Dengan satu jari, Chuyun berhasil menjatuhkan 3 penjaga tersebut. Manusia harimau terkejut. Chuyun tahu tentang pemahaman pedang, juga masih sangat muda, yang ternyata Chuyun mencapai tahap ketiga dalam jalan pedang. Ditambah lagi, manusia kadal menyampaikan, dengan tingkat keterampilan yang menakjubkan seperti itu, berapa banyak orang yang diterima di Akademi Nanming. Sementara penjaga menanyakan siapa Chuyun sebenarnya, ditegaskan oleh Chuyun ia hanya seorang murid biasa yang baru bergabung dengan Akademi Nanming. Mendengar hal tersebut, penjaga bergumam, tidak mungkin dengan kekuatan seperti itu. Pastinya Chuyun adalah seorang jenius yang tidak pernah muncul dari 5 keluarga besar. Sehingga pada akhirnya penjaga itu pun menyuruh pemilik restoran untuk meminta maaf kepada Chuyun. Pemilik restoran pun langsung meminta maaf kepada Chuyun. Ini adalah kesalahan mereka, dan ia pun minta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Pastinya Chuyun mengatakan bahwa pemilik restoran harus meminta maaf kepada Nona Ning. Chuyun juga menunjukkan luka di dahi Nona Ning, yang adalah akibat pukulan dari pemilik restoran. Menurut hukuman Nanming, jika menyakiti seseorang maka akan dikirim ke garis depan. Penjaga yang mengetahui kekuatan Chuyun, ia pun langsung menendang pemilik restoran dan mengatakan jika ingin hidup mereka harus mengemis kepada Nona Ning. Pemilik restoran pun langsung berlutut dan meminta maaf kepada Nona Ning dan ingin dilepaskan juga. Ditambah lagi, ibu restoran itu mengatakan, anggap saja mereka sebagai teman dan lepaskan mereka. Sedangkan Chuyun menegaskan jika pemilik restoran melepaskan Nona Ning, maka Chuyun bisa melepaskan mereka berdua. Tapi ibu restoran bilang Nona Ning adalah menantu yang mereka bayar 1 juta untuk menikah. Tapi pria pemilik restoran melepaskan dan Nona Ning bisa pergi sesuka hatinya. Dan juga mereka tidak perlu uang. Namun ditegaskan oleh Chuyun, ia tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain. Ia pun memberikan Baturo kelas 8 yang senilai 10 juta sebagai kompensasi karena telah melepaskan Nona Ning. Ibu restoran itu pun sangat berterima kasih atas kemurahan hati Chuyun. Dikatakan oleh Chuyun sesuai dengan hukum kota Nanming. Hingga pada akhirnya penjaga itu pun membawa pemilik restoran ke garis depan sesuai aturan. Chuyun juga menegaskan jika ada yang berani menggertak Nona Ning lagi, ia pasti akan menghabisinya. Sebagai peringatan bagi kalian. Setelah itu di jalan, Nona Ning bergumam bahwa orang tuanya menikahkannya dengan orang bodoh dan wanita jahat itu terus memukulinya. Dan Chuyunlah yang menyelamatkannya dari kesulitan dan bahaya. Apakah semua itu sudah ditakdirkan? Sedangkan Chuyun bergumam bahwa di Tianyi membuat hukum yang begitu ketat. Ini menghindari banyak konflik. Namun kini umat manusia dalam bahaya. Hukum telah menekan garis darah dan mengekang Akademi Nanming, bahkan kemajuan seluruh umat manusia. Chuyun menanyakan kepada mereka berdua, apakah pendapat kalian tentang hukum di kota Nanming ini? Direspon oleh Nona Ding, berkat hukum kaisar reinkarnasi, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Kalau tidak, mereka akan diintimidasi oleh orang-orang terkuat di dunia. Tapi kata Chuyun, apa kalian tahu umat manusia kita dikepung oleh monster dan iblis? Direspon oleh Nona Ding Ning, perang masih terlalu jauh bagi mereka. Namun kata Chuyun, hukum di Tianyi adalah landasan untuk bertahan hidup di era perdamaian ini. Tapi ini adalah masa perang. Jika garis depan hilang, bagaimana kalian sebagai manusia biasa dapat melawan iblis yang menyerang? Mungkinkah mereka berdua mengharapkan belas kasihan dari musuh? Mendengar itu, Nona Ning menanyakan, jadi apa yang harus kami lakukan? Ditegaskan oleh Chuyun, lakukan apapun untuk meningkatkan kemampuan. Setelah hal itu, Nona Ding pun mengecek kekuatan bakatnya, yakni di bola kristal. Panitia mengumumkan Nona Ning di bakat api ungu bintang kelas 6, sedangkan Nona Ning di bakat api hijau bintang kelas 6. Nona Ning pun berterima kasih atas bantuan Chuyun.
Jika bukan karena Chuyun yang menyelamatkannya dari restoran tersebut, ia khawatir ia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Direspon oleh Chuyun, ia tidak akan membantu orang lain tanpa alasan. Nona Ning harusnya berterima kasih pada dirinya sendiri atas kebaikan dan ketekunan dari Nona Ning itu sendiri. Dikatakan oleh Nona Ning selanjutnya ia akan hidup untuk dirinya sendiri. Chuyun juga mengatakan sudah saatnya berangkat ke alam roh kematian. Semoga perjalanan ini akan sangat bermanfaat. Oke guys, itu adalah alur cerita Donghua yang berjudul Spirit Sorcerer part ke-137-nya di season 4 kali ini. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian semua, dan jangan lupa di subscribe dan di like, di komen juga ya. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat juga buat kalian semua, dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.